Halo guys, ikutin aku untuk backpackeran kali ini ke Yogyakarta bareng suamiku. Jadi hari ini tepatnya di bulan Juli akhir sampai Agustus awal kita akan traveling ke Yogyakarta. Nah, perjalanan itu dimulai dari rumah kita yang ada di Petukangan Utara. Jadi dari rumah ke halte itu kita naik Gojek, lalu nanti kita ambil jurusan busway ke arah Csw. Jadi nanti kita turunnya itu di halte Csw. Kebetulan yang dekat rumah itu adalah halte Petukangan atau halte Adem Malik atau halte Demasif. Jadi dari situ kita ambil busway yang arah ke Csw. Lalu nanti dari Csw kita akan lanjut ke terminal Blok M untuk nyambung busway yang arah ke Pasar Senen. Nah, berhubung kita itu ambil yang kereta malam jam 11:30 yaitu Progo, jadi kita mau coba naik transportasi umum dari rumah sampai ke Pasar Senen. Apakah lebih cepat atau akan lebih lama? Ya, ikutin terus ya guys. Oke, dari Csw ini kalian nanti akan turun di Csw di lantai 5, lalu kalian itu turun guys ke lantai 2. Nah, di persimpangan ini kalian ambil ke kanan ya. Kalau nanti kalian ambilnya ke kiri itu arahnya ke MRT. Jadi ambilnya ke kanan sini, kalian lurus saja ikutin jalan sampai ketemu eskalator turun ke bawah. Nah, dari turun bawah itu kalian ambil ke arah kanan. Ke arah kanan itu yang menuju ke terminal Blok M. Kalau misalkan kalian masih bingung, nanti kalian bisa tanya aja sama petugas yang ada di halte busway-nya. Nanti beliau akan mengarahkan ke mana lokasinya, ke arah mana kalian akan jalan ke terminal Blok M-nya gitu guys. Oke, dari tap out ini kita arahnya ke kanan, nyebrang ke kanan ya. Nanti nyebrang ke kanan itu ada M Block nih di sebelah kiri ya, patokan itu M Block aja. Nah, dari situ nanti kalian itu jalan aja sampai ke terminal Blok M. Itu deket banget guys, hitung-hitung olahraga malam ya kan. Nah, dari terminal Blok M nanti kita ambil yang koridor 2. Koridor 2 itu di sebelah paling ujung itu ya. Pokoknya yang koridor 2 aja. Nanti kalau kalian masih bingung juga, kalian bisa tanya sama petugas yang ada di terminal Blok M. Dijamin kalian gak akan kesesat, gak akan kebingungan karena di mana-mana ada petugas dari Transjakarta. Jadi kalian itu ambil yang koridor 2 ini, nanti di situ ada tulisan Blok M Pasar Senen. Nah, ini tuh adalah koridor 2 yang jurusan Blok M Pasar Senen. Busway-nya itu terdiri dari 2 tipe guys. Ada yang tipe listrik sama tipe yang seperti ini. Nah, ini kita tap in dulu. Suasana malam di busway Blok M Pasar Senen itu terbilang sepi banget ya. Tuh, lihat deh. Kayak cuman kita berdua doang gitu yang disewa. Paling ada 1 atau 2 orang itu di depan sana ya, di depan supir. Jadi halte Blok M di terminal Blok M itu banyak beberapa busway ya, terutama ini. Nah, ini kita singkat aja udah sampai di terminal Pasar Senen, yang mana si stasiun itu ada di seberang sana. Nah, tapi masuknya itu kalau yang di seberang sana itu adalah pintu keluar guys. Jadi kalian itu kalau mau masuk lewatnya ke depan aja. Ke depan itu nggak jauh kok, tinggal jalan berapa meter itu udah nyampe di depan stasiun Pasar Senen. Nah, ini depan stasiun Pasar Senen ini kalau nggak salah kita tuh sampai sekitar jam 10 atau setengah 10 kita udah sampai di Pasar Senen, karena kita berangkat dari rumah tuh udah jam 8 guys. Dan itu juga udah kita udah kita mampirin untuk makan malam dulu
terbilang cepet kok naik Transjakarta jurusan Blok M Pasar Senen, jadi worth it banget guys. 3.500 kalian udah bisa sampai ke Pasar Senen, dibanding kalian itu harus sewa atau kalian harus pesan online ya, yang jauh lebih mahal. Jadi kalian harus cobain naik Transjakarta, dijamin worth it banget, karena cuma 3.500 kalian udah sampai di Pasar Senen. Nah ini tuh aku mau sholat isya dulu, karena dari rumah belum sholat isya. Ini untuk musolanya yang ada di stasiun Pasar Senen, rapi banget, beda banget sama stasiun Pasar Senen zaman dulu. Ini udah ada mukena, udah ada Al-Quran, sejadah, dan itu udah lengkap banget guys. Nah kalian jangan lupa taruh lagi barangnya dan dilipat ya guys. Tuh ini tuh adalah musolanya. Nah itu kok tadi itu khusus wanita, untuk yang laki-laki itu ada di sebelah kanan ya. Jadi yang laki-laki ini adanya di sebelah kanan, ambil air wudhunya adanya di sebelah sini. Nah setelah itu sholatnya di sini. Nah sebenarnya itu kan kita kereta jam 11:30 malam banget ya. Jadi sebenarnya itu keretanya itu udah standby di seberang sana, cuman kita itu belum belum mau masuk gitu, karena masih ya udahlah nantian aja gitu ya. Ini tuh udah sekitar jam 2:23, jam 11. Jadi keretanya udah standby di seberang sana, dan nantinya kita akan turun menggunakan eskalator ya untuk menyeberang ke sananya. Tapi kita mau santai-santai dulu di sini. Nah setelah kita udah santai-santai berapa menit, kita coba masuk, terus kita turun menggunakan eskalator, karena sekarang Pasar Senen itu udah bagus banget, udah ada eskalatornya, nggak perlu tuh kalian turun tangga yang banyak itu. Paling turun tangganya itu cuman yang sedikit banget. Nah tangganya itu cuma segini aja nih guys, yang kecil-kecil ini. Kalau dulu kan tangganya itu sampai yang di atas banget ya. Kalau sekarang tangganya adanya yang kecil-kecil ini aja nih. Nah nanti untuk ke atasnya pakai eskalator lagi. Nah jadi Pasar Senen yang sekarang itu udah bagus banget, udah nggak kayak dulu lagi guys. Nah itu naik ke atasnya pakai eskalator. Berhubung si keretanya juga udah standby, kita masuknya juga langsung pakai scan face ya, pakai muka aja. Itu keretanya udah standby, kita itu ambil gerbong yang paling belakang, kalau nggak salah itu gerbong 8 ya. Tapi nantinya nih setelah kita jalan sampai ke ujung sana, kita juga nggak langsung masuk guys, karena masih nunggu beberapa menit lagi. Kita tunggu santai-santai dulu di luar, duduk-duduk, karena keretanya masih jalannya itu masih beberapa menit lagi, jadi kita nggak mau masuk ke dalam dulu ya. Nah singkat ceritanya, karena perjalanan malam itu hanya gelap ya, jadi ya udah kita istirahat tidur sampai di daerah Wates ini sekitar jam 6 itu kita udah nyampe di daerah Wates kalau nggak salah ya. Lihat deh sunrise-nya bagus banget kan guys. Tuh bangun tidur, pemandangannya langsung disajikan dengan view yang semegah ini ya. Ada sawah, gunung, terus sunrise-nya juga bagus.
kalian gak akan bosen kalau misalkan perjalanannya itu sampai di daerah Jogja itu pagi ya guys, karena view-nya itu ada pegunungan, ada sawah, dan mataharinya juga oke banget. Kalau cuacanya lagi bagus, dapat view-nya juga bagus gitu ya guys. Yang tadi view-nya sunrise, ini bisa kelihatan juga guys Gunung Merbabu di Gunung Merapi ada di sebelah kiri ya, karena seat kita itu adanya di sebelah kiri dari kedatangan kereta. Jadi kelihatan view-nya itu ada Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Dan ini tuh apa namanya, ekonomi New Generation itu udah bagus banget guys. Oke, kita nyampenya itu kan pagi ya, sekitar jam setengah 7 atau jam 7 kita langsung cari sarapan di Pasar Ngasem, karena kita itu kan turunnya di stasiun Lempuyangan, jadi kita langsung bersih-bersih dulu di stasiun, setelah itu ambil motor, lalu kita langsung ke Pasar Ngasem untuk sarapan. Ini tuh kan ada yang viral katanya si Wingko-nya dan bakpianya yang ngantri banget emang pagi-pagi itu ya guys, karena rata-rata orang yang liburan ke Yogyakarta itu cari sarapan itu ke Pasar Ngasem. Jadi di Pasar Ngasem itu banyak jajanan kulineran tradisionalnya daerah situ guys. Ini contohnya salah satunya adalah si bakpia dan si bengko babatnya ini. Dan masih banyak jajanan-jajanan lain yang pastinya itu murah-murah. Harga kaki lima dan rasanya itu bintang 5 guys. Mantap. Nah ini tuh namanya adalah kue apam atau apam gitu ya guys. Itu dibuat itu dari tradisional banget ya. Tradisional, terus di sini tuh pas kita lagi ngantri itu panas banget karena itu dekat bara api ya guys. Karena dibikin tradisional banget, jadi masih hawa-hawa baranya tuh masih berasa banget guys. Tapi ini enak banget, panas-panas dimakan, rasanya manis, harganya murah, dan pastinya mengantri. Bara apinya ya guys, jadi bapaknya itu masak habis gitu guys. Terus kita juga cobain dawet, es dawet pagi-pagi ya kan, seger tuh dawet pakai gula merah, pakai es, pakai santan. Nah itu kita santai-santai dulu di apa namanya, di pelataran yang ada di Pasar Ngasem. Terus aku iseng ya sambil nunggu check in dari hotel, aku keliling-keliling dulu di belakang Pasar Ngasem. Itu ada perumahan warga yang masih klasik banget. Jadi aku coba jalan-jalan di sekitaran belakang Pasar Ngasem, di pemukiman warganya. Dan itu sebenarnya di belakangnya pemukiman warga di daerah Pasar Ngasem ini itu tuh udah bisa tembus ke Taman Sari guys. Jadi wisata Taman Sari itu dari Pasar Ngasem itu deket banget, tinggal jalan kaki aja kalian bisa ke bisa ke si wisata Taman Sari itu guys. Nanti aku unjukin ya jalannya kalau lewat dari belakang Pasar Ngasem.
sebenarnya aku juga iseng aja ya guys jalan-jalan ke belakang ini karena bete gitu, karena udah makan, udah sarapan, udah jajan-jajan banyak deh. Kalau misalkan aku cuman duduk aja itu pasti akan mengantuk banget ya, jadi aku milih untuk jalan-jalan aja, jalan kaki ke belakang-belakang Pasar Ngasem ini di perumahan warga ya. Nah yang tadi aku bilang Taman Sari itu bisa lurus ke sana guys, masuk ke, nah tuh ada pelangnya, jadi masuk ke sana itu udah Taman Sari. Nanti kita coba ya untuk jalan ke sananya. Nah berhubung juga di Pasar Ngasem itu lagi ada yang outing dari kantor, jadinya ada yang lagi ngebatik di Pasar Ngasem, di pelatarannya itu rame banget sama orang-orang yang baru berdatangan pagi-pagi. Nah BTW ini aku jalannya cuma sendiri ya, karena suamiku itu lagi duduk-duduk aja di sana karena dia gak mau aku ajak untuk lihat-lihat ke belakang karena dia ngantuk guys. Jadi tuh untuk apa kita pergi ke Jogja ini, backpackeran ke Jogja itu sebenarnya aku dan suami itu gak cuman ke Jogja aja guys. Jadi sebelumnya itu sebenarnya kita apa namanya udah pernah juga ke Yogyakarta beberapa kali, cuman baru kali ini kita videoin untuk dokumentasiin sebagai kenang-kenangan juga. Yang pertama, yang kedua karena aku iseng aja ya, karena kita udah jalan ke beberapa kota tapi nggak ada dokumentasi yang diabadikan gitu. Nah yang tadi aku bilang aku akan tunjukin cara ke wisata Taman Sari lewat jalur belakang Pasar Ngasem. Jadi lewat tadi ya guys, dari belakang Pasar Ngasem kalian tinggal lurus saja, lalu kalian belok ke kiri, nanti ada pelangnya tulisan Taman Sari. Nah ini jalanannya untuk menuju Taman Sari, kalian gak akan kesesat karena memang ini tuh lewatin rumah warga ya. Tuh kalian lihat aja ada rumah warga, nanti kalian akan apa namanya diarahkan ke wisata Taman Sarinya gitu. Tapi kalian jangan lupa untuk beli tiketnya dulu ya guys ke Taman Sari. Meskipun di video kali ini aku tunjukin jalur cepatnya dari Pasar Ngasem ke Taman Sari, tapi kalian harus beli tiketnya dulu sebelum masuk ke wisata Taman Sarinya. Nah karena aku ini cuma mau nunjukin jalannya dari Pasar Ngasem ke Taman Sari, jadi aku kan gak punya tiket dan aku juga udah pernah kesini, jadi aku gak mau masuk lagi. Aku hanya kasih info atau kasih tahu jalan cepatnya dari Pasar Ngasem ke wisata Taman Sari itu lewat jalur belakangnya. Dan ini aku coba masuk sampai ke pelatarannya aja, karena setahu aku kalau mau masuk itu nggak bisa asal masuk karena tiket masuknya ada di sini sana di belakang itu, jadi harus jalan dulu. Ini pelatarannya sih sebenarnya dia tuh ada bangunan tua, hanya bangunan tua ya, jadi estetik juga untuk dibikin video estetik atau dibikin foto-foto jadi gitu, juga bisa dengan angle-angle yang ada di wisata Taman Sari ini gitu. Nah ini aku balik lagi ya tuh, karena ada petugasnya, tour guide-nya yang lagi nemenin si wisatawan. Aku balik lagi dengan jalur
lewat jalur perkampungan tadi ya, tinggal ikuti jalan saja. Sebenarnya dari hari pertama ini aku sampai di Yogyakarta aku gak akan banyak kemana-mana karena masih mau istirahat dulu. Paling nanti habis ini dari pasar Ngasem kita habis check-in tukang suruhan, nanti kita akan lanjutnya lagi itu sekitar sore ataupun malam ya guys. Jadi kita cuman di sini tuh ke pasar Ngasem, lalu kita keliling-keliling dulu, cari untuk makan siang juga, terus kita jalan-jalan di sekitaran kotanya aja gitu. Kalau gitu juga tidurnya kurang nyenyak juga di dalam kereta. Paginya juga kita masih ngantuk, jadi kita lanjutinnya itu di sekitar siang atau di sekitar sore ataupun malam saja. Jadi kita pakai siang jalur samping, nanti endingnya akan masuknya juga di pasar Ngasem sini guys. Tuh di sebelah kanan itu banyak juga yang jual-jual daster, terus sayur-sayuran, terus banyak macam-macam makanan tradisional juga ada jamu juga, ada kue-kue tradisional yang belum aku tahu juga dan di sini itu ada. Tapi yang terkenalnya itu adalah makanan-makanan yang seperti tadi yang aku bilang itu ada pida, ada kebaba, kara hitam, itu ramai banget. Dan pasar Ngasem itu luas banget sebenarnya, dan di dalam itu luas, parkiran mobil juga bisa, parkir motor juga bisa. Nah ini tadi kan aku lanjut itu kan sekitar sore ya guys, jadi kita jalan mau cari makan, terus disuguhkan dengan sunsetnya juga keren banget. Terus malamnya setelah kita makan, kita keliling kota juga, tapi dengan suasana malam. Kita ke Tugu Jogja,